Bismillahirrahmanirrahim. Yang tidak ada keraguan di dalamnya, hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ibu-ibu, kita ini kira-kira membenarkan Al-Quran 100%? Insya Allah. Sudah tahu isinya? Lah terus? Lah turun dipelajari terus? Iku lek korek Indonesia ya, kan biasanya habis baca Shadaqallahul Azim. Artinya apa, Bu? Maha benar Allah. Sing dibenarno ngerti enggak? Sing dibenerno aku mau ngerti. Faham yang saya maksud? Kita membaca tadi itu Yasin, Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah akan segala firman-Nya dan Dia yang maha agung. Maha benar Allah akan firman. Ngerti enggak? Sing di benerno mau ngerti isine sing diwaca mau. Kon. Ya. Ini proses ya, Bu. Kita proses pembelajaran. Jenengan dia itu ini saya ngomong begini ini supaya kita ini terlecut terus belajar. Suatu ketika ada seorang Profesor Dr. Toha Hussein. Dia adalah seorang, kalau Toha Hasan itu guru kami, dia qori, ya. Jadi saya dulu belajar pernah di IAIN, kemudian di Ta'miriyah. Jadi ketika kuliah dan ketika Jawa Timur pembukaan di Lumajang dulu itu beliau yang sebagai sebagai pembuka penutup itu. Ya, saya masih ingat itu. Ya. Saya waktu itu ikut remaja karena masih remaja banget. Nah, para jamaah sekalian, Toha Hussein dia bilang begini, Quran iku ono sing keliru. Ayo Bu, Quran iku ono sing keliru. Langsung. Mana itu? Tidak banyak, kelewat satu huruf. Di mana itu? Di dalam surah 29, surah Kalangkabut. Oh, Al-Ankabut, tak kira Kalangkabut. Ya. Pada ayat yang ke berapa, Bu? 41. Coba kita lihat ya. Al-Ankabut. Ini belum membahas ini, Bu, belum apa-apa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Masalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya'a kamatsalil ankabut ittakhadhat baita. Masalul ladzina ittakhadhu min dunillah, perumpamaan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai aulia, sebagai pelindung-pelindung. Perumpamaan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai pelindung itu diumpamakan oleh Allah kamatsalil ankabut, seperti perumpamaan apa, Bu? Nah, laba-laba. Laba-laba itu wong Jawa ngarannya apa? Kala monggo.
Ya, kalau monggo. Bukan kolo-kolo. Jadi perumpamaan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai pelindung itu diumpamakan oleh Allah seperti halnya laba-laba ittakhadat baita. Ittakhadat baita yang menjadikan baitan rumahnya sebagai tempat berlindung. Ibu-ibu, kata si Profesor Dr. Thaha Hussein, ini loh yang keliru, Bu. Ini yang keliru. Ono tambahan taknya. Ada tambahan taknya. Ini yang keliru. Yang benar apa? Ittakhadha baita. Kenapa? Karena kalau ittakhadat ini adalah fi'il madhi, kata kerja bentuk lampau, kemudian ada tak sukunnya, tak taknis sakinah, menunjukkan bahwa pelakunya, fa'ilnya adalah perempuan. Ibu-ibu, tak itu titiknya di mana, Bu? Berapa? Itulah tanda perempuan, titik di atas 2. Ngguyu, ngerti tak? Kalau misalkan gini, ya, ini saya minum, itu bahasanya apa? Jadi kalau ana asyrabu, kalau Hamid yashrabu, Hamid yashrabu pakai ya. Kalau Fatimah tashrabu, Fatimah pakai tak. Kenapa? Perempuan. Kalau Hamid pakai ya. Ya itu titiknya di mana, Bu? Berapa? Itu tanda laki-laki. Ngguyu, ngerti-ngerti ya. Jadi di sini yang kemudian kata Thaha Hussein, yang benar itu ittakhadha, bukan ittakhadat. Maka bingung, Bu. Kala itu di zamannya sama dengan siapa itu? Astagfirullahaladzim. Ada seorang ulama yang luar biasa dari Indonesia, yaitu Muhammad Natsir, Perdana Menteri pertama Indonesia itu Muhammad Natsir. Itu dengar gitu marah, tapi podo-podo nggak pernah tahu sing membikin sarang iku laba-laba yang betina apa yang, nah, ngerti, Bu? Tapi Thaha Hussein itu berpikir neng dindi sing gawe omah iku laki-laki, bukan perempuan. Maka yang benar ittakhadha baita. Akhirnya kemudian, Bu, begitu kemudian Thaha Hussein itu membuat perkuliahan kak begitu gempar, diadakanlah penelitian. Penelitian itu kemudian mencari berbagai macam spesies, yaitu laba-laba, kemudian dari apa itu menyertakan orang yang ahli dalam masalah perhewanan. Nah, kemudian setelah itu yang betina itu kemudian dibedakan, disekat-sekat, kemudian yang jantan disekat-sekat. Kira-kira dari apa berbagai macam spesies itu, kira-kira yang membuat sarang itu sing lanang ta sing wedok, kan itu, Bu. Begitu kemudian setelah itu diteliti, anak-anak S2 itu di Mesir, Bu, dia waktu itu apa namanya dia sempat menjabat sebagai Menteri Pendidikan Mesir, walaupun dia buta dari kecil, buta, Bu, tapi 7 tahun hafal Al-Quran. Awak dewe? Lalu kemudian apa? Begitu kemudian diadakan penelitian beberapa hari, dicatat oleh para mahasiswa. Subhanallah. Ternyata dari hasil penelitian ditulis disampaikan kepada Prof. Thaha Hussein. Prof, setelah kami beberapa hari mengadakan penelitian, yang membuat sarang laba-laba itu adalah yang betina, bukan yang jantan.
Akhirnya kemudian apa kata Toha Husain? Sadaqallahul azim, maha benar Allah. Tuh. Kira-kira awak dhewe muni sadaqallahul azim iku mestine kaya ngono kuwi. Ngerti ya? Paham maksud saya? Jadi kita ini maca sadaqallahul azim atas ayat yang kita baca karena kita itu tahu apa yang kita benarkan. Nah, saiki kudune macane Quran model kayak begitu. Paham Bu nggih? Paham? Kata saya itu paham. Nah, lalu kemudian kalau kita kita telusur banyak Bu ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran itu yang kemudian misteri tetapi kemudian sudah diungkapkan oleh Allah dalam Al-Quran yang kemudian manusia itu kecelek, oh ternyata contoh Bu, ini kami ketika kami ini ngajar di Al-Falah, saya dulu lama ngajar di Al-Falah di lembaga kursus itu, lalu kemudian ada kelompok tadarus dari awal Bu. Pikir saya Bu, kira-kira kalau kelompok awal tadarus itu pertanyaannya ku dukur apa biasa-biasa? Biasa kan gitu toh. Ala paling takon tajwid lah. Kan gitu toh. Biasa itu. Ternyata Bu, begitu ngaji ada kelompok Dr. Syamsiah Hasani. Ya. Jadi UNER ya. Dosen UNER. Beliau tersebut itu bertanya begini pada saya, Ustadz, adakah dalam Al-Quran itu ayat yang menerangkan tentang keberadaan janin ketika dalam rahim itu? Ya apa Bu? Padahal setingkat tadarus, ikut takoni aneh-aneh. Padahal mau aku budal, ikut ndonga, ya Allah jenengan paringi murid kula mboten rewel-rewel gak katek takonan. Ternyata subhanallah DKI murid kaken takon. Ya Allah malah diwalik. Nih tak kayak ngene, lek gak ngene males kowe belajar. Kira-kira begitu. Dan alhamdulillah kemudian saya masih ingat. Coba Bu, silakan di dalam ini supaya apa? Sampai tak rangsang Quran itu luar biasa. Ya. Di dalam surah yang ke-39. Surah Az-Zumar pada ayat yang ke-6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Khalaqakum min nafsin wahidatin thumma ja'ala minha zawjaha wa anzala lakum minal an'ami thamaniyata azwaj yakhluqukum fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalqin fi dhulumatin salas. Nah Bu ya, jadi kalau saya terjemahkan dari awal, khalaqakum, dia Allah yang telah menciptakan kalian min nafsi wahidah, dari jiwa yang satu yaitu Adam. Summa ja'ala, kemudian Allah menjadikan minha, dari jiwa yang satu itu, zaujaha, pasangannya. Jadi Hawa itu dari jiwa yang satu. Bahasa sekarang itu diambil inti selnya, tulang bagian kiri yang bengkok itu, lalu kemudian jadilah Hawa. Setelah itu kemudian apa? Wa anzalalakum minal an'am, dan Allah menurunkan untuk kalian minal an'am, yaitu dari binatang ternak, samaniyata azwaj, yaitu 8 pasang, yakhluqukum fi butuni ummahatikum, dia Allah itu menciptakan kalian fi butuni ummahatikum, dalam perut ibu-ibu kalian, khalqan,
dari satu fase kejadian, mim ba'di khalqin, dari setelah kejadian sebelumnya. Jadi ada fase embriologi, ada fase fertilisasi, ada fase embriologi. 40 hari pertama setelah pertemuan sperma dan ovum itu kemudian menjadi zigot atau alaqah dalam bahasa Al-Quran dalam surah ke-23 mulai ayat yang ke-12 sampai pada ayat yang ke-15. Lalu kemudian dari 40 hari dari kemudian dari zigot itu kemudian menjadi segumpal daging itu 40 hari, dari kemudian segumpal daging menjadi tulang belulang yang kemudian terbungkus dengan daging itu adalah 40 hari lagi, 120 hari. Kemudian Allah perintahkan kepada malaikat Jibril untuk tiupkan rohnya, ditiup rohnya. Setelah itu kemudian Allah perintahkan untuk menetapkan catatannya, catatan rezekinya, catatan ajalnya, kemudian catatan bahagia dan celakanya, kan itu. Nah itu jadi 120 hari. Lalu kemudian setelah itu proses berikutnya sampai kemudian ada yang 7 bulan lahir, ada yang 8 bulan lahir, ada yang 9 bulan lahir. Para ibu-ibu, itu kemudian kata Allah itu menciptakan kalian dari satu fase. Setelah fase sebelumnya itu adalah fi dzulumatin salas. Coba ibu-ibu dilihat terjemahannya di situ, yaitu di dalam 3 lapis penggelap. Fi dzulumatin, di dalam kegelapan salasin yang 3. Ya. Artinya bahwa manusia yang kemudian bakal menjadi khalifah fil ard itu proses kejadiannya itu dilindungi oleh Allah dengan 3 lapis. Lapis atas itu, lapis yang luar itu adalah ektoderm, ya. Lalu kemudian lapis tengah itu mesoderm. Lapis yang paling dekat dengan bayi itu adalah endoderm atau kulit ari. Kemudian kulit itu adalah rahim. Kemudian lapisan yang luar itu adalah perut. Ibu-ibu, sudah diterangkan dalam Al-Quran. Ayo, gimana? Ini Quran kita ini duduk urusan surga neraka, Bu. Mengenai sainsnya itu diterangkan luar biasa. Sehingga sekali lagi nggak ada alasan umat Islam sekarang itu untuk kemudian jadi orang yang jadi orang bodoh, itu nggak ada alasan. Kenapa? Semakin kita ini kuat berinteraksi dengan Al-Quran, maka semakin akan dicerdaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah sekalian, kita belajar dialog, belajar dialog sekarang. Dialog yang kemudian diajarkan bagaimana antara Nabi Musa dengan Khidir. Coba, dialog ini indah sekali. Kita lihat di dalam surah Kahfi, Bu ya. Surah Kahfi itu surat keberapa, Bu? Berapa? 18. Artinya apa, Bu? Goa. Lalu kemudian urutan abjad hijaiyah 18 itu huruf apa? Kon. Aneh-aneh pertanyaannya. Ayo, apa itu? Diurut alif, ba, terus, ayo. Ain apa fa? Kok gak yakin ini? Ain, Bu. Ain itu artinya apa? Mata. Yang pertama mata. Mata itu ada 2 dalam diri kita. Mata luar kita dan mata dalam. Kira-kira mata luar dengan mata batin kita itu luas mana, Bu? Nah, ain itu kalimatnya kan gini hurufnya, kan gitu. Di atasnya kecil, di bawahnya. Nah,
Mata kita pun juga di atas ini kecil, tapi mata batin kita ini besar, tapi jarang difungsikan. Lalu kemudian ainun itu juga bermakna sumber. Sumber itu adalah ainun. Ya. Lalu kemudian sumber itu di atasnya itu lubangnya atas itu kecil, tapi di dalamnya. Lalu kemudian namanya kahfi. Kahfi itu koyok gua Maharani, nanggene jobone cilik tapi jerone, maka dikatakan kahfi, koyok dene ain. Paham? Kon. Nah, di dalam surat kahfi itu ada ayat yang luar biasa pada ayat yang mulai ayat yang 66, Bu. Lah kok Ustaz gak bahas-bahas sing iku kok ae? Kok nang A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ketika Nabi Musa sudah ketemu sama Khidir. Khidir itu bukan nama, Bu, bukan namanya, itu julukan. Khidir itu artinya pakai kha, dot, ra, itu artinya hijau. Jadi ibu-ibu ini hijau ini Khidir. Maka sayur-sayuran itu bahasanya khudrawat. Paham ya? Itu, Bu, ya. Kenapa kok dikatakan Khidir? Khidir itu kalau duduk di rumput yang kering, maka begitu bangkit rumput kering itu jadi hijau. Paham, Bu, ya? Itu. Lalu kemudian apa? Begitu ketemu sama Khidir, apa kata Nabi Musa alaihissalatu wassalam? Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Qala lahu Musa, Nabi Musa berkata kepada Khidir itu, hal attabi'uka, bolehkah aku itu mengikuti engkau wahai Khidir, ala an tu'allimani, supaya engkau mengajarkan kepada aku mimma ulim tarusda, dari apa yang kau diajarkan oleh Allah tentang pelajaran. Boleh enggak aku ngikuti panjenengan supados panjenengan menika mucal kula, ngajari kula? Boleh enggak? Jadi artinya apa? Di dalam belajar itu ada izin seorang murid kepada guru. Etikanya, maka dalam kitab Ta'limul Muta'allim itu dijelaskan banget itu tentang etika adab apa belajar mengajar. Lalu kemudian apa? Setelah itu Khidir mengatakan, qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Khidir mengatakan, kau tidak akan pernah mampu bersamaku untuk sabar. Wes gak ora usah kowe gak kirano sabar nanti ketika jadi muridku, rewel kowe. Ya, akhirnya kemudian apa? Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhid bihi khubra. Bagaimana kamu bisa sabar lah? Kamu itu gak punya pengetahuan apapun, gak di modal. Ya. Lalu kemudian apa? Nabi Musa diomongin gitu ya gak marah, Bu, padahal ini rasul iki. Nabi Musa itu rasul, isik belajar. Awak dewe rasul enggak, nabi enggak, terus gak gelem. Terus bagaimana? Qala satajiduni insya'allahu sabiran wa la a'si laka amra. Wahai Khidir guruku, kau insya Allah akan mendapati aku sabiran sebagai orang yang sabar, dan insya Allah aku tidak akan pernah mendurhakai, menentang terhadap perintahmu.
Wis ngene, oke ya. Kalau kamu ikut aku gampang. Qala fa in ittaba'tani fala tas'alni 'an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra. Kalau kamu ngikut aku, belajar kepadaku, siji syarate ra usah takon. Nanti pada saatnya saunabbiuka bita'wili ma lam tasti alai sabra. Ketika kau belajar kepadaku, gak usah rewel, gak usah kagean takon. Nah, ibu-ibu nanti bukan berarti ayat ini tak kemukakan kok gak oleh takon, Bu. Enggak, tenang aja. Iki Nabi Musa ketika belajar sama Khidir. Ya. Lalu kemudian apa? Ternyata apa? Begitu pelajaran pertama naik perahu, maringene ana ning gene kira-kira arepe nengah, praune di kira-kira Nabi Musa kuat enggak ngempet, Bu? Akhirnya ya toh? Ya toh? Kowe wis tak warai, ra iso sabar toh? Para jamaah sekalian rahimani. Akhirnya kemudian apa? Khidir dan Nabi Musa balik. Lah ya apa diterus no? Karam nantinya, tenggelam. Akhirnya kemudian ketika balik inilah, Bu, kemudian ono burung emprit, manuk emprit ngerti tak? Burung pipit, ya. Itu kemudian ada burung pipit itu mematuk apa? Paruhnya nenggene air di lautan ini, duk nakrotan awan nakrotain, jadi 2 kali atau sekali patukan. Kata Khidir, wahai Musa, engkau dan aku itu telah dikasih oleh Allah pengetahuan, dan pengetahuan yang kau berikan kepada engkau tidak Allah berikan kepadaku, dan pengetahuan yang Allah berikan kepadaku tidak Allah berikan kepada kamu. Pengetahuan engkau dan pengetahuanku itu tidak lebih daripada cucuane manuk neng gene banyu iku mau. Sedang yang lainnya itu adalah samudera ilmunya Allah. Qul law kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Jadi katakan Muhammad, ya, itu pada ayat yang ke-109 Kahfi itu, laukanal bahru midadan, sekiranya lautan itu dijadikan tinta, li kalimati rabbi, untuk menulis kalimat Tuhanku, lanafida, maka kemudian sungguh akan keringlah al bahru, lautan, qabla an tamfada kalimatu rabbi, sebelum habis kalimat Tuhanku, walau ji'na bimithlihi madada, walaupun kami datangkan lautan berikutnya. Kalau dalam bahasa surat Luqman adalah sab'atu abhurim ma nafidat kalimatullah, walaupun 7 kali didatangkan lagi lautan yang ada di tempat lain, tidak akan pernah bisa menghabiskan. Lah awak dhewe ku Quran itu luar biasa, syarat dengan mutiara ilmu, tapi awak dhewe gak patek ngereken. Nah itu apa? Oke, sekarang kita masuk sak norek kait mau kok gak melbu-melbu ning kene dia. Oke. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Al-Quran ini, Bu, itu kebenarannya itu adalah mutlak, sehingga kemudian di dalam Al-Quran itu ada banyak tantangan. Lek kuwi pancene ragu, dalam surah Al-Baqarah pada ayat yang ke-23 itu, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Katakan Muhammad, jika kalian itu ragu terhadap Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami, faktu bisurah, lek kue rewel-rewel ragu, wis datangkan, tandingi dengan mendatangkan 1 surat aja. Pilihan yang paling gampang, kira-kira surat apa? Silakan ya, 1 aja, gak usah semuanya.
Wad'u syuhada'akum. Kalau kamu seorang diri nggak mampu, ajaklah, ya, ajaklah teman-teman kalian yang ahli syuhada. Itu artinya orang yang profesional di bidangnya. Lalu kemudian untuk membuat tandingan satu surat dalam Al-Quran, silakan. Tapi Allah katakan, in kuntum shadiqin, jika adalah kalian orang yang bisa benar, bisa mendatangkan, silakan. Tapi dalam kenyataannya apa? Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah uiddat. Jika kalian itu nggak bisa, dan memang kalian tidak akan pernah bisa, ibu-ibu, jenengan mungkin kalau apa namanya sulit untuk menerima bahwa di tahun kira-kira 10 tahun yang lalu itu adalah ada Al-Quran cetakan dari Jepang, dicetak di Jepang, yang itu kemudian ada penambahan beberapa surat. Kemudian ada surat At-Tajassus. Jadi kalau Tajassus itu kalau bahasa kerennya itu surat intelijen. Orang-orang yang mencari kesalahan itu ya, ya Tajassus. Tetapi kemudian alhamdulillah itu kemudian bisa diketahui. Karena memang janji Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguh kami turunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaga keontentikan daripada Al-Quran itu. Ya apa Bu caranya Allah itu menjaga Al-Quran itu Bu? Dijadikan gampang Quran itu untuk dihafal. Di Libya itu Bu, itu adalah penghafal terbanyak kedua setelah Palestina. Libya itu. Dan orang Libya ketika punya anak usia 7 tahun belum hafal Quran, malu orang tuanya. Aib. Sama dengan di Palestina, nemen tambahan Bu, di Palestina. Dua anak umur 7 tahun durung hafal. Malu. Kalau di sini bah masuk si sarjana raiso maca Quran, bahkan rabi durung iso maca Quran, tenang saja. Nah para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi gampang apa orang-orang sekarang dengan banyaknya penghafal Al-Quran untuk mendeteksi kalau ada kemudian penyusupan kalimat-kalimat baru, itu gampang sekali. Nah para jemaah sekalian, coba di dalam surah Hud, surah yang ke-11 ayat 13 dan sekaligus ayat ke-14, itu kemudian Allah katakan am yaqulu naftara, atau mereka tersebut itu mengatakan bahwasanya Quran itu adalah merupakan bikinan Muhammad. Kalau sekiranya mereka tersebut itu menganggap bahwa Al-Quran itu bikinan Nabi Muhammad, kira-kira Nabi Muhammad itu belajar apa enggak Bu? Pernah sekolah dah? Enggak. Kalau sekiranya Nabi Muhammad itu bukan penyair dan tidak pernah bisa bersyair, paham ya? Kalau sekiranya Nabi Muhammad yang enggak sekolah itu enggak bisa membaca dan enggak bisa menulis, itu kemudian lah kok bisa membuat Al-Quran kayak begitu, berarti sing pinter nulis, sing katik sekolah mestine luwe pinter lah. Nah, maka kemudian Allah katakan, jadi kalau mereka mengatakan bahwa Quran itu adalah bikinan Muhammad, fa'tu bi'asyri suwar, maka datangkan 10 surat aja. Silakan golek ono sing pendek-pendek itu, mithlih yang setara dengan apa namanya surat ada yang ada di dalam Al-Quran, muftaroyat yang dia bikin-bikin itu. Wada'u man istata'tum, silakan kalian mengajak orang-orang selain kalian selain Allah min dunillah in kuntum shadiqin. Misalkan orang yang pakar di bidang bahasa Arab, orang yang
pakar di bidang balaghahnya, orang yang pakar di bidang tafsirnya, orang yang pakar dalam masalah sirahnya. Kumpulkan itu semuanya untuk membuat tandingan 10 surat dalam Al-Quran. Lek pancene dee bener, ayo. Sampai detik ini Bu nggak ada yang berani secara terbuka. Lalu kemudian apa? Apa kata Allah di sini Bu yang kita katakan fa illam yastajibu lakum fa'lamu annama unzila bi'ilmillah. Jika mereka itu tidak bisa menjawab tantanganmu Muhammad, fa'lamu ketahuilah annama unzila bi'ilmillah, bahwasanya Quran itu diturunkan syarat dengan muatan ilmu Allah. Paham Bu ya? Jadi Quran itu adalah syarat dengan muatan ilmu. Jadi oleh awak dewe kepingin pinter, wis to cedek Quran, fahamon Quran, kita akan canggih itu nanti. Ilmu dialog diajarkan oleh Allah, ilmu komunikasi dalam Al-Quran itu. Komunikasi itu bahasanya banyak Bu. Ada qaulan karima, perkataan yang mulia. Kemudian ada qaulan baligha, yaitu perkataan yang baligh, yang sempurna, yang gampang dicerna. Ada qaulan layyina, ada perkataan yang lemah lembut. Ada qaulan saqila, perkataan yang berbobot. Ada qaulan ma'rufa, perkataan yang baik, gitu ya. Itu ilmu komunikasi. Jadi anak-anak yang kemudian belajar ilmu komunikasi dalam Islam telah dipaparkan contoh-contohnya dalam Al-Quran itu. Oleh ambil wong tua itu qaulan karima wa qul lahuma qaulan karima. Kan itu Bu. Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kembali sekarang. Di dalam Al-Quran itu, sekali lagi Bu, ini langsung saya masuk. Al-Quran itu adalah karena tidak ada keraguan layak Quran itu sebagai apa Bu? Hudal lil muttaqin, untuk petunjuk, ya, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang kira-kira kita pengen nggak selalu menjadi orang yang bertakwa Bu? Kalau iya, maka kemudian serius ya Al-Quran itu. Ibu-ibu, saya ketika masih anak saya masih mondok di Jakarta, yang kedua itu kemudian di Jawa Tengah, kan si kecil sekarang itu kan di Mojokerto, kan boleh sing cilik dhewe wedok ibu umi gak tega. Kalau yang pertama itu saya letakkan di Jakarta sana Bu, SMP sudah di sana. Saya ingat Bu, bagaimana kemudian anak-anak yang menghafal Al-Quran itu. Jadi ketika kita ini tidur, sayup-sayup saya mendengar anak-anak masih banyak yang menghafal Quran. Tak delok-delok neng dia arek-areku. Neng gene kembang-kembang ambil delosoran. Ono sing kemudian neng gene kolam, sing jenenge sikile kepiok-kepiok neng gene banyu ambil ngapalne. Ono sing ambil bangku sak turune. Jadi asyik sekali lihat mereka itu menseriusi menghafal Al-Quran. Yang luar biasa lagi, ketika mereka itu main sepak bola kayak dene Arab Saudi ambil Indonesia kemarin, cuman jeblok, ambil Irak ya jeblok gitu ya. Lalu kemudian apa? Mereka itu ibu-ibu, kipernya, ngerti kipernya? Itu walaupun jadi kiper, iku lek nyerang rono-rono ngapal nih kan. Toha manzalna 'alaikal Qur'an litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Begitu kemudian cedek no. Coba. Jadi artinya mereka itu dekat dengan Al-Quran. Sehingga kalau kemarin itu ada kejadian di Al-Khazini, anak yang kemudian tertimbun dalam reruntuhan itu, kemudian ada yang ditemukan lagi sujud dan mendekap Al-Quran. Hebat
indah sekali itu. Ya. Coba kalau sampean niku senengane nyekel handphone TikTok. Saya khawatir malaikat Israel teko tek. Dia delok isine TikTok. Halo. Ya. Karena gini Bu, yang namanya mati itu kan tidak tahu Bu. Lah sing ayu mati kok apa maneh? Ya. Nah, jadi Al-Qur'an itu hudan. Karena Al-Qur'an itu adalah bahasa Arab, ya. Maka kemudian Quran itu Qur'anan Arabiyan, yaitu bacaan yang berbahasa Arab itu adalah la'allakum taqilun, supaya kalian itu kemudian mau untuk mengeksplor akal kalian itu. Bahasa Arab itu Bu, coba ucapannya ringan dan beratnya itu sama dengan maknanya Bu. Syarab, misalkan ana ashrab alma, bismillah. Itu pakai shin toh? Shin itu ada titiknya berapa? Sehingga ucapannya berat apa Bu? Berat, syarab. Lalu kemudian ketika saya mengatakan ra'aitu saraban fin nahar, bukan syaraban. Ra'aitu saraban fin nahar. Aku melihat saraban itu adalah fata morgana, kasarabim biqi'ah kalau dalam bahasa Al-Qur'an itu. Aku melihat fata morgana fin nahar, di siang hari. Sarab itu tidak ada titik. Kira-kira berat enggak bunyinya? Ringan, karena memang enggak ada bendanya. Koyok-koyok ono banyu tapi ora ono, maka Allah menggunakan kalimat sarab. Hebat kan? Nah, saiki An-Nahl itu artinya apa Bu? Surat An-Nahl artinya apa? Lebah. Ya Bu? Lebah. Kemudian pakai kha, nakhl. Artinya apa Bu? Artinya korma. Ibu-ibu, lek lebah iku gantung neng gene sarange, ambek kurma ketika gantung neng gene pange, kira-kira podo enggak? Ndak, artinya kira-kira modelannya podo enggak? Sama, menghasilkan hasil yang sama. Apa? Sesuatu yang manis. Madu manis, kurma manis. Tapi kira-kira abot di antara ini lebah sama kurma. Maka karena berat maka ada titiknya, nakhl. Mulai ya. Itu Quran itu luar biasa. Saya punya kitab namanya Fiqhul Lughah. Wow, keren itu kitab itu Bu. Fikih bahasa. Perasaan fikih itu ame wudu enggak. Fiqhul Lughah. Fikih bahasa. Yang berikutnya Bu. Jadi alim artinya apa Bu? Alim, bi'adzabin alim, dengan azab yang pedih. Tapi kalau innallaha alim artinya apa? Alim, maha mengetahui. Ibu-ibu, alim sama alim. Kalau alim pakai hamzah, kemudian kalau alim pakai abad ndi Bu? Pakai ain dah. Artinya apa tadi? Mengetahui. Kalau orang berpengetahuan adalah alim, ya. Arti nilai kepingin berpengetahuan, iku kudu ngoyo Bu, ditekan di situ ainnya, ditekan. Arti nilai belajar kudu tenanan. Tapi kalau enggak belum belajar ngaji tapi gak tahu disinaoni, itu nanti berakibat alim, nasibnya pedih.
Halo? Oh, enak ya kalau pemahaman bahasa itu kan enak. Nah, kembali lagi. Apa mana kadek ngaji ambek ngene-ngene. Wah, itu bernasib pedih itu nantinya. Nah, oke, sekarang kita masuk ini, hudal lil muttaqin. Kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an dalam surat Yohanes pada ayat 57. Surat Yunus, Bu. Surat Yunus ayat yang ke-57. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tadi siapa MC-nya tadi siapa dia? Ibu. Nah, tadi yang dibaca ini. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, qad ja'atkum, telah datang kepada kalian mau'izatun, nasihat, mir rabbikum, dari Tuhan kalian. Ibu-ibu, kalau kita dinasihati ibu kita, nasihatnya bener, dilakonin apa mboten? Kudu nurut napa mboten? Ini yang menasihati siapa? Allah. Sungguh telah datang kepada kalian adalah mau'izatun, nasihat, mir rabbikum, dari Tuhan kalian, wa shifaa'un, dan nasihat yang dipakai oleh Allah Al-Quran itu adalah sebagai syifa, sebagai penawar, sebagai obat, lima fis sudur, untuk menghilangkan penyakit yang ada di dalam hati. Apa Bu penyakitnya hati di antara lain? Iri, dengki. Ibu-ibu seneng nggak dengki sama orang lain? Nggak ya? Apa sih dengki itu? Hasud itu apa toh Bu? Hasud itu adalah dia tidak menerima kalau ada orang lain mendapatkan anugerah dari Allah, apalagi yang melebihi dirinya. Ono wong ya koncone bojone luwih ganteng timbangane bojone sampean. Padahal aku lho ayu. Lah kok gak patek ganteng bojoku, kalah mbek iku. Iku lho gak patek ayu tapi bojone kok ganteng. Nah, loro ati. Mari ngene tanggane ya, omahe pagere anyar, loro ati. Mari ngene mobile anyar, loro ati. Mari ngene tanggane bojone anyar. Lah paling tadinya meninggal dunia terus rabi meneh Bu. Kadek luwe ae, engko apa jenenge? Luwe apik timbangane pasangane sampean, loro ati. Bu, hasud itu kenapa dilarang? Kenapa itu dibahasakan oleh Nabi akan bisa menghilangkan seluruh amal koyok dene api yang melahap habis daripada kayu bakar itu? Karena hasud itu membikin hati kita tidak akan pernah tenang. Ibu-ibu, jenengan hasud sama orang, mari ngene ngipi iku ketemu ambek wong sing sampean hasuti. Wong sing ning gene mimpi, wong sing dihasuti itu disanjung-sanjung orang, sampean sementara nggak reken dalam mimpi. Kira-kira mangkel nggak dalam mimpi itu sampean itu? Mari ngono kira-kira begitu tangi turu tambah mangkel apa lerem matine? Katik mari begitu tek sampean tangi tek kono mlaku Bu. Mlaku mari ngono mborong opo ae tambah. Makane wong iri ku gampang matian. Jadi lek sampean kepingin cepet mati ya, iri sing nemen. Sehingga Nabi mengatakan iyyakum wal hasad, ya, jauhilah olehmu hasud itu. Fa innal hasada, yang sesungguhnya hasud itu takulul hasanat, akan bisa menghabiskan kebaikan-kebaikan, kama takulun narul hatabah, sebagaimana api melahap habis daripada kayu yang kering. Nah, lalu kemudian apa? Al-Quran itu
wahudan sebagai petunjuk, warahmah dan kemudian sebagai apa Bu? Hal yang bisa menjadikan kita ramah, hal yang bisa menjadikan kita ini dirahmati oleh Allah. Orang yang membaca Al-Quran mestinya sak mestine ramah ambek siapapun. Lah ngaji Quran kalau tambah ketus. Al-judasu wal ketusu wal jahatu. Mbok jare rona-rono ngaji Quran. Ya ora pantes wong Quran itu sebagai syifaun wa rahmatun lil mukminin. Itu ya. Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Terus gimana Bu Al-Quran itu? Silakan dibuka di dalam surah yang ke-6 Al-An'am ayat yang ke-153 ini Bu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa anna hadza sirati mustaqima wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Wa anna hadza sirati, dan sesungguhnya ini adalah jalanku kata Allah. Al-Qur'an ini adalah jalanku mustaqiman yang lurus. Bu, awak dhewe nalikane salat di dalam Al-Fatihah ada kalimat apa Bu? Ihdinas siratal. Artinya apa Bu? Ya Allah tunjuki kami jalan yang lurus. Bu, Quran itu adalah jalan yang lurus. Terus gimana Bu? Kata Allah, fattabi'u, ikuti Quran itu. Ojo mbok tentang. Ojo mbok tentang. Ikuti Quran itu. Quran ngongkon ngidul. Quran menyuruh ke kalian ke utara, ke utara. Ya, Quran nyuruh kamu berhenti. Quran nyuruh kamu lari. Itu artinya fattabi'u itba', ngikut. Maka orang yang ngikut Nabi itu adalah tabi'in. Kemudian ngikuti tabi'in. Awak dhewe mbok iku level piro iku gak ero aku. Lalu kemudian apa? Nah, ini ibu-ibu, Nabi itu gak nulis, tapi Nabi itu gambar. Bedanya gambar itu kalau nulis itu huruf, gambar itu coretan. Nah, Nabi itu dengan tongkatnya nenggene tanah itu Bu, seret ya, jadi garis vertikal. Kata Nabi, hadza sirati, ini loh yang dimaksud jalan Allah lurus ini. Lalu kemudian Nabi itu membuat coret-coretan jalan apa di luarnya, kanan kirinya jalan kecil-kecil gini. Tetapi ini jalan-jalan yang lainnya yang apabila kamu ikuti kamu akan berpisah dari jalan yang lurus itu. Maka Allah katakan wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilih. Kamu jangan mengikuti jalan-jalan yang lain, hal itu akan memisahkan kamu dari jalan Allah. Bu, sekarang Allah mengatakan, Allah itu ngomong begini, salat iku ngedep nanggene kiblat. Apa ya? Mari ngene ana gurune sampean ngomong, pokoke ngedep nang ndi wae ra apa-apa. Sampean ngenut siapa Bu? Ngenut ngikut Allah. Walaupun itu guru, tapi kalau keliru. Nah, sekarang ibu-ibu, saya kasih contoh. Di dalam surah 24, surah apa itu Bu? An-Nur. Ya, silakan dibuka ayat ke-60, ayat yang ke-31.
Ini materi sederhana ini Bu, materi sederhana ini. Coba, ini contoh ya Bu ya. Siap nggak untuk mengikuti ini? Ibu-ibu, ayat tentang waris sudah paham toh ya? Kalau kemudian apa namanya memecahkan waris dengan menggunakan Quran itu mau nggak Bu? Dalam prakteknya mau nggak Bu? Tenan, masuk sampai oleh gak akeh separuh dari bagian laki-laki? Sesuai dengan apa? Kok kesepakatan? Kesepakatan Quran. Al-Quran. Betul, Pak Rewel. Bab iku lek urusan ngono iku Bu, abot. Ya, nanti. Ini sekarang ini Bu. Ini untuk ibu-ibu ini terutama. Kalau ayat yang ke-30-nya untuk laki-laki, ayat 31-nya ini adalah untuk perempuan. Nah, Ibu ya. Wa qul lil mu'minat, dan katakan kepada wanita-wanita yang beriman yaghdudna, supaya mereka itu meredam, menundukkan min absarihinna, dari pandangan mereka. Lek ana wong lanang aja blolak-blolok. Bu. Kok mari ana wong lanang kayak gini Bu, kayak ibu-ibu PKK di zaman Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Begitu kemudian ibu-ibu PKK ndelok Yusuf, hasyalillah ma hadza basyara illa malakun karim. Ya Allah, iki dudu menungso, iki malaikat ganteng. Masyaallah. Untung enggak nggawa fotone bojone. Lek nggawa fotone bojone ndelok iku langsung muntah-muntah iku. Kira-kira. Ya. Lalu kemudian saking terseponanya, bukan terpesona, terseponanya sampai kemudian keiris jenenge iku pancene wong ganteng tenanan. Jadi lek bojone sampean pancene ganteng, sampean ndelok iku ndelungat Bu. Kira-kira bojone sampean iku ganteng tenan apa ganteng apa ya biasa? Nah, gak usah dijawab. Wahai para wanita, hendaklah mereka tersebut itu menundukkan pandangan mereka, wa yahfazna furujahun, dan hendaklah mereka tersebut itu menjaga kehormatannya, menjaga kemaluannya Bu. Lek mripate iku wis terjaga, insya Allah kehormatannya terjaga. Tapi kalau mripate pelolak-pelolok, ya gak betah lek ndelok wong lanang, apa maneh wong lanang iki suspek. Bojone bolpek. Ngerti bolpek itu? Bolpek. Jemblung. Itu bahasa Jermannya. Delok wow. Berkumis-kumis. Bojone? Hah? Hati-hati Bu, lek ndelok TV hati-hati ya. Ya, ibu-ibu lek kate ndelok sinetron ganteng-ganteng, marine bojone pas ning ngene samping delok. Lalu kemudian apa? Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha, janganlah mereka itu menampakkan aurat mereka kecuali yang terbiasa tampak olehnya. Apa aurat wanita itu? Seluruh tubuhnya adalah aurat kecuali hadza wa hadza. Termasuk telapak kaki aurat napa mboten? Nah, ibu-ibu telapak kaki itu Bu, tak beritahu ya, sing ngomongi wong lanang. Iki wong lanang, tulen wong lanang. Wong lanang iku lek ndelok wong wedok iku katik terus telapak kakinya kelihatan. Bu, kayak lek kono iku api, wis mesti liyane api. Tapi lek ning ngene kono bores, liyane melok. Ya ta Bu? Mulane tutupono.
Ibu-ibu, jadi untuk melihat perempuan itu diwakili oleh dua, lihat wajah dan lihat. Tapi kalau tangannya kemudian al-kisutu wal kriputu wal kuyel-kuyelu, kabeh mesti keriput itu. Sudah diwakili ini. Paham ya? Sudah diwakili ini. Wis. Iki lek gak kanca dhewe gak tak bocori mau. Lalu kemudian wal yadribna bi khumurihin, Bu, dan hendaklah mereka itu adalah menjulurkan kerudungnya ala juyubihin sampai menutupi dadanya. Bu, jaibun iki lho, Bu, jaibun iku saku. Saku iki pancere neng ndi, Bu? Saku ku iki neng ndi? Nah, Allah tidak mengatakan ala sudyihinna. Jadi apa namanya di atas buah dadanya, enggak, tapi ala juyubihinna. Bahasanya Allah tersebut luar biasa. Ibu-ibu lek kudungan saiki tutupen dodone, ojo dibiarkan kliut. Mari ngene kemudian al mecototu Bu, wong lanang masa tuwa sing ning kene pojok kono iku, lek kate ana wong ayu berikutnya. Akhirnya iya toh, saya tahu Pak, akrab Bu saya itu. Terakhir, sip. Terakhir Bu, langsung berikutnya di bawah Bu. Ini ibu-ibu ya. Wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihin wa tubu ilallah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan hendaklah mereka itu tidak memukulkan kaki mereka liyu'lama sehingga dapat diketahui ma yukhfina min zinatihin, dari apa yang tersembunyi dari aurat mereka. Apa artinya Bu? Ibu-ibu, sampean pakai cincin ini ya, udah pakai. Lalu kemudian sampean kemudian joget, lalu kemudian kelihatannya dengan joget itu kemudian auratnya itu terus tul mentul, ngerti? Liyu'lama ma yukhfina min zinatin, sehingga kemudian dapat diketahui dari auratnya yang tersembunyi itu. Maka itu jangan Bu, sekarang ini banyak tiktoker perempuan ibu-ibu pakai gitu tapi tul mentul, paham ya? Iku malah tambah, aduh ya Allah, eman. Ibu-ibu kalau olahraga di tempat yang tertutup silakan ambil podo wedoke, tapi lek ning gene lapangan Bu, mangkane bapak-bapak kok seneng ya ning gene mburine ibu-ibu, karena ada tul mentul tadi itu. Apa tul mentul? Wa ma adraka tul mentul. Nah ini Bu, ini ada yang artinya apa? Seluruh firman Allah hendaklah diikuti. Siap Bu? Alhamdulillah. Apalagi aku nggak membahas An-Nisa ayat ketiga loh Bu. Kan langsung sing ngerti ayatnya langsung ya. Arabi protes. Ibu-ibu, ibu-ibu, ini yang bisa kami sampaikan. Al-Quran itu intinya apa? Quran itu hudan, Quran itu sempurna isinya. Kalau kita ingin menjadi manusia sempurna, maka jadikan Al-Quran sebagai pijakan kita di dalam langkah apapun, urusan keluarga, urusan didik anak, urusan bersikap pada suami, urusan bersikap sama orang tua, itu semuanya telah
diterangkan dalam Al-Qur'an. Tinggal awake dhewe gelem apa ora. Lek gelem jadi orang yang tadi apa itu as-sa'adah, orang yang bahagia. Lek gak gelem menjadi orang asyqiya, orang yang celaka fit dunya wal akhirat. Naudzubillah min dzalik. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kita semuanya senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bi fadlika amman siwak. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah, Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma nawwir qulubana binuril Qur'an. Allahumma nawwir qulubana binuril Islam. Allahumma nawwir qulubana binuril iman. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada. Allahumma yassir lana umurana umurad din wa dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Para rawuh ingkang kinurmatan mekaten ingkang saged kula aturaken ing dinten menika menawi wonten kirang langkungipun nyuwun agungipun samudra pangaksami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.